Pemirsa, 3 orang remaja di Panakukang, Kota Makassar harus berurusan dengan polisi karena menjadi mucikari yang menawarkan jasa kencan terhadap remaja perempuan berusia 13 tahun. Selain informasi tersebut, kami juga punya sejumlah peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Sungguh ironis, bukannya mengisi kenangan indah di masa remaja dengan kegiatan positif, 3 orang remaja di Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan harus berurusan dengan kepolisian. Para remaja ini terdiri dari 2 orang pria dan seorang perempuan. Ketiganya diringkus aparat Resmo Polsek Panakukang lantaran diduga menjadi muncikari yang menawarkan jasa kencan terhadap remaja perempuan berusia 13 tahun. Kejadian berawal saat adanya laporan dari orang tua korban bahwa anaknya dibawa oleh orang tidak dikenal ke salah satu wisma di sekitar Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Mendapati laporan itu, Polsek Panakukang melakukan penyelidikan, kemudian mendatangi lokasi wisma. Dan benar saja, dari lokasi didapati 4 remaja tengah berada di sebuah kamar yang menunggu pesanan dari pria hidung belang. Anggota lapangan dari Polsek Panakukang melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui apakah benar tidaknya peristiwa tersebut. Dengan adanya itu, orang tua korban mendapatkan informasi bahwa anaknya itu berada di seputaran Todopuli di suatu wisma. Betul ditemukan anak korban yang berumur 13 tahun itu bersama dengan 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan di suatu kamar. 3 remaja yang diduga sebagai muncikari ini pun menawarkan tarif sebesar Rp200.000 sekali kencan dengan mengambil keuntungan Rp50.000 sekali transaksi. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita 2 buah ponsel milik terduga pelaku yang digunakan untuk bertransaksi serta memberikan layanan seks melalui media sosial. Ketiga orang remaja yang diduga sebagai muncikari kemudian dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses hukum lebih lanjut karena ketiganya masih di bawah umur. Perdagangan orang di bawah umur sebagai wanita penghibur juga terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Sebuah losmen di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan, Kalimantan Utara menjadi sasaran operasi polisi. Tempat tersebut diduga menyediakan layanan prostitusi online. Benar saja, saat dilakukan penggerebekan, petugas mendapati para ABG sedang menunggu di depan losmen. Diduga mereka telah dipesan pria hidung belang untuk layanan seks. Seorang gadis berusia 18 tahun langsung ditangkap karena menjadi muncikari alias bos open BO dengan 5 wanita penghibur sebagai anak buahnya. Mirisnya, para remaja putri tersebut sebagian masih duduk di bangku SMP dan beberapa anak lainnya putus sekolah. Dari hasil interogasi, para ABG tersebut dipesan melalui aplikasi chat dengan tarif Rp300.000 dalam sekali kencan. Dari hasil pemeriksaan juga bahwa pelaku ini memiliki 5 orang anak perempuan sebagai korban yang akan ditawarkan kepada pria hidung belang. Untuk sekali kencan atau sekali open BO, tarifnya bervariasi Rp300 hingga Rp400.000. Tersangka dijerat Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara.
ironis, demi menghasilkan uang, segala upaya dilakukan termasuk menjebak, mengancam, hingga memeras korbannya. Itulah yang dialami seorang warga negara asing di Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Satreskrim Polsek Lubuk Baja berhasil membongkar modus pemerasan berbasis online. Korban warga negara asing dijebak melakukan tindakan asusila dan diancam akan menyebarkan video tidak senonohnya. Kapolsek Lubuk Baja Kompol Yudi Arfian mengatakan ketiga pelaku memiliki perannya masing-masing. Salah satunya bertugas mencari korban dari aplikasi kencan online. Modusnya para pelaku menawarkan korban jasa pijat di hotel. Kemudian saat korban tanpa busana, pelaku masuk ke kamar dan mengancam korban akan menyebarkan video asusila yang dilakukan korban. Korban yang ketakutan pun akhirnya menyerahkan harta benda mereka, termasuk sejumlah uang. Bertiga ada perannya masing-masing, yang mana salah satunya berperan sebagai tukang pijit, ya kan, melalui aplikasi inisial W. Jadi kemudian setelah satu pelaku yang melakukan pijat dalam kondisi telanjang, kemudian pelaku yang lain masuk dan langsung mengancam korban apabila tidak memberikan sejumlah uang, mereka akan memviralkan video tersebut. Kedua pelaku diamankan petugas saat akan memasuki kawasan Bandara Hang Nadim untuk berusaha kabur. Sementara pelaku Wahyu diamankan di kawasan Nagoya, Batam. Saat ditangkap, pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan petugas saat hendak diamankan. Namun sayangnya satu pelaku lagi berhasil kabur dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari hasil penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai 1 juta rupiah, uang pecahan $600 Singapura, 1 unit ponsel, dan dokumen penting. Masih dari Batam, ancaman penyebaran video syur lagi-lagi terjadi di Kepulauan Riau ini. Kali ini korbannya merupakan seorang mahasiswi semester 1 di perguruan tinggi di Batam. Pelaku penyebar video asusila melalui story Instagram berhasil diamankan petugas Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Kepri. Dari hasil penyelidikan, pelaku berinisial AM yang merupakan seorang karyawan swasta ini mengaku menyebar video asusila korban dikarenakan sakit hati ditinggal oleh korban berinisial N. Direktur Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Pol Nasriyadi mengatakan proses perekaman dilakukan pelaku di kediaman korban sekitar 2 bulan lalu setelah pelaku sempat melakukan penganiayaan terhadap korban. Korban yang merasa terintimidasi akhirnya mengikuti seluruh kemauan korban dan pasrah saat pelaku meminta agar korban mengikuti kemauan pelaku. Dan korban dipaksa untuk melayani, untuk membuat video tersebut dalam keadaan tertekan dan ancaman. Akhirnya si korban mau melaksanakan apa yang diinginkan si tersangka tersebut, sehingga video tersebut dibuat ada 2 video. Video ini kita dapatkan file aslinya di HP tersangka, dan tersangka mengakui perbuatannya akibat karena tersangka masih mencintai si korban dan tidak mau korban itu berpacaran atau jalan dengan cowok lainnya, sehingga dia mengancam dengan memviralkan video yang dia buat dengan si korban.
Setelah merekam aktivitas itu, pelaku kerap mengancam korban untuk dapat kembali menjadi pasangannya. Namun hal itu kerap ditolak oleh korban yang merasa sakit hati atas tindakan pelaku selama berpacaran. Tak terima, pelaku pun akhirnya memposting potongan video panas keduanya tersebut melalui akun Instagram milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang ITE dan pornografi dan terancam hukuman 12 tahun penjara.